World Mental Health Day atau Hari Kesehatan Mental Sedunia bertujuan untuk menyadarkan kita bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Meskipun saat ini topik tentang kesehatan mental semakin sering dibicarakan, namun masih banyak orang yang menganggap bahwa kesehatan mental bukanlah satu hal yang penting untuk dibahas. Karena itu, saksikan topik seru kali ini seputar kesehatan mental, tetap waras menghadapi hidup yang keras. Ini sebetulnya dalam rangka World Mental Health Day, dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, tanggal 10 kemarin, ya 10 Oktober, setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, biasanya nih Kak Abdur, kita tuh, kami tuh invite-nya tuh dokter, psikiater, psikolog, tapi tahun ini tuh pengen sesuatu yang beda banget gitu loh. Kalau ketemu sama komika atau komedian, kayaknya ngeliat mukanya aja udah bahagia gitu, pengen ketawa, iya nggak sih? Alhamdulillah kalau begitu. Oke, nggak lama-lama Kan, lagi dong Kak Abdur. ya, Langsung kan, kenalin diri dulu. Meskipun ya udah terkenal, tapi mungkin ada nih yang belum paham. Bahkan kalau di di stand up komedinya Kak Abdur tuh, Kak Abdur selalu menegaskan, "Woi, saya bukan Ari Kriting," gitu loh. Nah, mungkin masih ada kali yang belum kenal. Silakan Kak Abdur. ya, terima kasih banyak Kak Erni atas waktunya. Halo teman-teman semuanya, sahabat Nutrimax, saya Nutrimax. Abdul Arsyad. Nutrimax, kalau Nutrimax kayak Nmax ya jatuhnya ya, maaf. Nutrimax aja Kak Abdur. Ya. Sahabat Nutrimax semuanya, saya Abdul Arsyad, uh, meniti karir sebagai stand up komedian sampai saat ini, alhamdulillah. Kalau tadi Kakak Erni bilang melihat wajah komedian itu sudah membahagiakan, alhamdulillah, karena untuk beberapa orang melihat wajah komedian tuh berasanya pengen disomasi gitu kan gitu. Tapi mudah-mudahan bahagia teman-teman semuanya, sehat-sehat selalu. Amin. Itulah yang terpenting dari hidup kita itu yang penting sehat. Ketika sudah sehat maka segala hal tentunya bisa kita lakukan gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi doa saya untuk teman-teman semuanya pada malam hari ini adalah semoga sehat selalu dalam kondisi yang baik. Amin. Oke. Ya, Kak Abdur langsung cerita deh gimana sih awalnya tuh bisa jadi komika? Awal jadi komika itu sebenarnya karena menonton dulu di Metro TV awal-awal, kemudian open mic Metro TV kalau tidak salah pada waktu itu, kemudian ada juga Suci 1 stand up komedi Kompas TV, stand up komedi Indonesia Kompas TV di Kompas TV season pertama. Nah, itu nonton kemudian saya tuh sejujurnya saya tidak tahu kalau ternyata ada melawak yang sendiri gitu, yang tentunya orang kalau tahu, maksudnya teman-teman yang lain yang punya wawasan lebih pasti tahu itu sudah dari Amerika, ada di Eropa, ada gitu. Cuman saya pada waktu itu saya tidak tahu sama sekali kalau ternyata ada satu orang yang bisa melawak kemudian banyak orang ketawa, itu saya tidak tahu. Kemudian ketika saya nonton itu saya merasa kayak takjub gitu, kok bisa dia cerita sendiri orang ketawa, dan saya juga ketawa. Nah dari situ kemudian sering lah saya nonton terus kemudian saya tahu dari teman-teman bahwa tahu dari Ari Kriting juga salah satunya itu bahwa di Malang tempat saya waktu itu kuliah itu adalah ada komunitasnya, ada komunitas stand up Indo Malang. Kemudian saya ke sana nonton dan memang lucu saya ketawa dan kemudian diajakin sama Ari Kriting pada waktu itu sudah ada di komunitas, kemudian diajak, ayo ikut stand up belajar. Saya bilang boleh deh saya coba gitu. Kemudian coba pertama tidak lucu. Ya pokoknya ada fase-fasenya lah ya. Jadi di percobaan selama 1 bulan pertama itu ya ada yang lucu, ada yang tidak lucu, ada yang setengah lucu gitu. Jadi sembari belajar bagaimana cara menulis sebuah materi dan segala macam. Kemudian akhirnya disitulah kemudian saya enjoy dengan kegiatan ini dan kemudian terus sampai kemudian
dibawa oleh takdir, kemudian menjadi stand up komedian di Kompas TV, kemudian sampai sekarang, gitulah kurang lebih. Oke, nah itu tadi di Malang kan kuliah ya, Kak Abdur kan kuliahnya matematika ya, backgroundnya matematika, bahkan udah S2 gitu loh. Nah, Kak Abdur tujuannya jadi komika tuh apa gitu loh? Kenapa nggak jadi dosen aja? Awalnya memang pengen jadi begitu, jadi awalnya memang jadi pengajar. Dosen tuh bonus lah ya. Tapi saya mengejarnya pada waktu itu guru. Semisal kalau bisa jadi dosen karena bagaimanapun tidak bisa kita pungkiri bahwa dosen itu gajinya gede gitu ya, lebih gede dari guru. Tidak semulia itu hati saya untuk pahlawan tanpa tanda jasa, tidak. Saya tetap butuh gaji, jadi saya mencari yang paling enak. Lalu kemudian saya tahu kalau misalkan dengan strata 1, kalau strata 1 itu pada waktu itu sedang ada jadi di dunia pendidikan kita itu sudah mulai untuk wacana bahwa guru SMA itu minimal S2, kemudian dosen itu minimal S3. Saya tidak tahu kalau sekarang sudah menjadi peraturan atau belum, saya tidak tahu, tapi pada waktu itu ada wacana seperti itu. Maka ketika target saya adalah guru SMA atau dosen, maka saya harus lebih dari strata 1, kemudian akhirnya orang tua mengizinkan dan kemudian saya mengambil strata 2. Nah, ketika saya mengambil strata 2 pendidikan matematika, itu sembari saya mengajar juga. Saya mengajar juga. Nah, hidup saya itu kan mengajar, kuliah dan segala macam. Lalu kemudian kenapa sampai bisa ke stand up komedi? Karena saya merasa dunia yang jauh sekali berbeda. Jadi dia tidak ada patokan akademiknya, kemudian dalam kalau kita kuliah tidak terbiasa dengan naskah-naskah akademik dan segala macam ya, paper-paper ilmiah dan segala macam. Nah, stand up komedi itu sangat bertolak belakang dengan itu. Jadi dia tuh tidak ada tahapan-tahapan yang harus ilmiah, tidak ada yang setiap kita mencomot sebuah pendapat harus ada daftar pustaka segala macam. Stand up komedi itu yang penting kita curhat saja. Kita bicara dan segala macam. Dan akhirnya saya menemukan sebuah wadah yang enak juga ya gitu. Jadi sembari saya menekuni dunia komedi. Jadi sebenarnya dunia komedinya itu, stand up komedinya itu bukan menjadi tujuan, itu adalah selingan. Bagaimana saya menyamankan diri dalam kondisi saya ngajar dan kuliah, kemudian sembari itu seminggu sekali saya stand up untuk keluarkan unek-unek lah gitulah segala macam. Wadah untuk curhat sebenarnya. Wadah untuk curhat ya. Ya, saya tidak menyangka ternyata justru itu membawa saya ke Jakarta dan segala macam yang kemudian saya harus memilih. Saya tidak bisa menjadi dua-duanya gitu karena ketika saya menjadi pengajar itu saya punya kewajiban. Saya tahu saya punya kewajiban. Anak-anak itu punya hak untuk mendapatkan pelajaran dan segala macam. Jadi saya tidak bisa mengorbankan itu. Kalau misalkan saya tetap mengajar, banyak hal yang dikorbankan. Anak-anak ini kasihan, siswa-siswanya kalau saya tinggal terus dan segala macam. Dan guru itu kan sekarang ada beban jam pelajaran yang harus dia penuhi setiap bulannya gitu. Oh ya. Nah itu tidak bisa saya penuhi kalau misalkan saya masih tetap mengajar sembari stand up. Akhirnya kemudian saya memilih untuk berkarir di stand up komedi dan kemudian melepaskan yang pengajar, karena pada waktu itu saya belum PNS juga kan, saya masih honorer. Saya honorer di 2 sekolah yang sebenarnya kalau kita mau jujur, honor di 2 sekolah ini pada waktu saya stand up belum di TV ya, saya belum stand up di TV, saya masih di lingkaran Malang saja, kota Malang saja. Itu honor saya sebulan dari 2 sekolah ini kalau di total itu tidak sama dengan sekali saya stand up di kafe gitu, pada waktu itu. Jadi memang kemudian waktu berbicara ya begitu ya. betul. Ya nggak munafik lah ya.
Oh, iya. benar. Akhirnya saya banting setir lah. Saya Banting setir. kemudian banting setir kemudian ke stand up comedy. Begitu kurang lebih. Oke, itu ceritanya loh. Ya. Jadi cuma Jadi di kalau- sini aja nih, Kak Abdur cerita Ya. panjang lebar nih. Oke, jelas. Jadi Nah, Kak Abdur. misalkan jadi Ah. sebenarnya misalkan kalau ada kepala sekolah gitu kemudian bilang, Abdur boleh deh kamu ngajar di sekolah kami seminggu sekali cukup atau sebulan sekali cukup misalkan. Mau? Nah, saya mau banget kembali mengajar. Cuman kan tidak bisa begitu karena hak-hak murid itu harus kita penuhi. Jadi menurut saya itu tidak adil. Iya. Jadi harus Oke. memilih. Harus memilih ya. Nah, nih ini nih ngomongin tentang kesehatan mental, pasti kita bakal ngomongin tentang stres, depresi, kecemasan. Itu erat kaitannya dengan ketidaksehatan mental. Nah, mental yang nggak sehat kan menghambat nih aktivitas dan kreativitas kita. Nah, Kak Abdur sebagai komika nih yang dituntut kreativitasnya, pernah stres nggak sih? Terus cara ngelola stres itu kayak gimana gitu?